Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ya di channelku. Channel ini cocok untuk kamu yang suka tutorial bebikinan yang unik dan seru. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan subscribe teman-teman sudah mendukung channel ini untuk terus memberikan inspirasi. Selamat menonton. Hari ini aku mau bikin video cara membuat kurikulum untuk janin. Seperti yang kita ketahui, mengandung adalah fase yang sangat membahagiakan untuk pasangan yang sudah menikah. Dan teman-teman juga sudah tahu, di usia 4 bulan, para bayi ini atau janin ini sudah ditiupkan ruh. Sehingga para orang tua harus mempersiapkan dengan serius apa yang diasup oleh ibu untuk janin. Nah, apa yang janin dengar, nah ini dimulai dari kandungan. Nah, di sini saya ingin mencontohkan kurikulum Dede Utun. Nah, saya memulai dari minggu ke-18, 19, seterusnya. Dan seperti mendengarkan murotal, itu juga sangat bagus untuk janin. Penelitiannya, janin sudah bisa mendengar di usia 18 week. Jadi teman-teman bisa memulai membuatnya dari 18 week atau dari 24 minggu, boleh ya. Nah, apa aja yang dibuat? Di sini saya hanya mencontohkan sedikit, jadi teman-teman bisa membuatnya lebih bagus lagi atau seperti yang teman-teman inginkan. Contohnya dalam seminggu kita bikin satu materi, misalkan mendengarkan Al-Fatihah. Jadi setiap Senin sampai Minggu itu Al-Fatihahnya disetel terus atau diperdengarkan terus sehari 3 kali. Jika teman-teman mau surat lain itu boleh. Nah, kalau dari belakang juz 30 itu dari surat Anas boleh maju atau belajar hijaiyah. Jadi saya dalam satu hari itu memperdengarkan surat-surat pendek, belajar hijaiyah misalkan 2 huruf atau 3 huruf atau 4 huruf tergantung teman-teman mau kurikulumnya bagaimana. Dan dilakukannya itu sehari 3 kali, biasanya setelah makan. Bisa pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam gitu ya. Di sini bisa dilanjutkan di 25 week-nya. Kalau misalkan hijaiyahnya sudah abata, berarti lanjutannya jahaho seperti itu sampai di 30 week. Nah, ini contoh yang saya buat. Saya dari minggu ke-18 sampai 8 bulan. Hurufnya 22 ya, huruf hijaiyahnya 22 sama surat-surat pendek. Nah, di juz 30 surat-surat pendeknya ya. Jadi kenapa habis makan? Jadi atur posisi setelah makan, duduk yang tenang, lalu bilang Assalamualaikum Dede Utun. Kita belajar mendengarkan surat-surat pendek ya. Nah, dijelaskan itu surat apa dan berapa ayatnya. Dan jika mengajarkan hijaiyah itu kita bisa tulis di perut kita ya. Jadi kita seperti menulis di papan tulis tapi di perut kita, dan itu menstimulasi janin gitu ya. Saya akan memberikan contohnya sedikit seperti ini. Bisa belajar sholawat, bisa nama-nama Asmaul Husna. Jadi teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan keinginannya. Nah, ini ketika sudah masuk 8 bulan ke atas sampai 9 bulan, surat pendeknya udah selesai, saya menulis huruf Arab ya. Jadi ini buku mushaf Qur'annya tinggal dikerengin aja. Dan itu jadi saya belajar mengerengkan sekaligus sekalian mengajarkan janin untuk menstimulasi huruf-huruf Arab gitu ya. Teman-teman bisa membeli buku seperti ini di marketplace, itu harganya 70.000 sampai 100.000 gitu. Jadi bisa setiap hari satu surat ditulis untuk menstimulasi bayi atau janin gitu ya. Dan ini bisa dihapus, jadi nanti kalau dia udah umur 3 tahun teman-teman udah bisa belajar nulis si bayinya itu. Kalau sekarang diperkenalkan jadi kita yang menulis tapi sambil membuat si janinnya itu lebih fokus untuk memperhatikan kita seperti itu ya.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض Ini saya contohkan, mungkin setelah sholat kita mau mengajarkan hijaiyah 2 atau 3 huruf seperti alif, ba, ta, sa gitu. Kita seperti main guru-guruan sama anak kita, jadi kita seolah-olah nulis di papan tulis padahal itu di perut kita. Dan titik-titik yang kita buat itu, garis-garis itu menstimulasi janin. Dia kadang suka bergerak seperti itu ya. Dan teman-teman juga ini ada tips, jika teman-teman hanya punya murotal untuk diperdengarkan ke perutnya, itu nggak apa-apa, surat-surat pendek. Tapi lebih baik kalau teman-teman bisa merekam surat-surat pendek itu sendiri dengan suara kita dan bacaan kita. Nah itu karena bayi lebih kenal dengan suara ibunya, maka insya Allah stimulusnya lebih bagus lagi untuk janin ya. Jadi teman-teman bisa coba dan semoga ini bermanfaat videonya, dan manfaat untuk menstimulasi bayi banyak sekali ya. Dan selamat mencoba. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, karena dengan subscribe kamu sudah bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan inspirasi. Wassalamualaikum.